Ya kak, silakan masuk kakak. Mari, silakan duduk. Ya, halo kak, silakan duduk. Oke. Ini dengan Kak Eca ya? Iya. Oke. Gimana tadi kak kesini? Tadi tuh lumayan macet sih kak. Terus kan juga ini udah siang banget. Terus tuh panas. Terus wajah aku tuh kena panas. Terus ada polusi juga. Ya lumayan lah kak gitu. Oke, kayak gitu. Oke, sebelumnya Kak Eca sudah tahu aku? Eh, Kalau detailnya belum sih. Cuma ya tahu namanya aja dari teman aku. Oh oke, jadi aku perkenalan dulu ya. Nama aku Dela. Mungkin teman kakak juga kenal aku sebagai Dela. Iya. Kak Eca bisa panggil aku Dela gitu. Di sini aku mau tahu dulu tentang Kak Eca. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu? Oke boleh kak. Jadi perkenalkan nama aku Eca. Aku itu mahasiswa semester 3 dari Universitas Negeri Malang. Aku tuh jurusan seni tari dan musik. Seni dan musik. Anak sastra nih Kak Eca berarti. Iya. Aduh seru sekali kayaknya. Iya. Aduh mau jadi malas. Gak apa-apa, itu bagus banget sastra itu. Anaknya seru-seru biasanya kan sastra itu. Iya sih kak, lumayan seru. Cuma ya ada juga yang ngeselin juga sih kak. Seru ya. Itu sudah biasa kan di dunia perkuliahan. Ya gitu. alhamdulillah udah beradaptasi juga sih kak. Soalnya kan udah lewat 1 tahun juga. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Oke, baik. Aku di sini sebagai fasilitator Kak Eca. Aku mau jelasin dulu terkait kontrak kita. Di sini Kak Eca bisa bebas bercerita apapun yang mau Kak Eca bicarain, yang mau Kak Eca cerita tanpa ada rasa takut kan. Di sini aman banget, cuma ada kita berdua di ruangan ini. Oke, aku harap nanti Kak Eca bisa terbuka waktu bercerita. Oke kak. Oke, sebelum itu aku mau tahu nih, tujuan Kak Eca datang ke sini nih apa? Sebenarnya aku tuh ada kayak rasa bingung sama sikap aku yang sekarang. Terus aku tuh juga pengen berubah gitu loh kak. Soalnya itu tuh udah mulai mengganggu diri aku yang sekarang gitu ya. Aku pengennya sih aku menemukan solusi dari permasalahan aku itu sih kak. Jadi Kak Eca datang ke sini ingin tahu solusi dari masalah yang Kak Eca hadapi sekarang. Iya betul. Oke, semoga tujuan itu tercapai ya Kak Eca. Amin amin. Amin. Oke, jadi gimana nih Kak Eca? Ada yang bisa Kak Eca ceritakan nih mulai? Oke, jadi aku tuh bingung ya kak sama diri aku yang sekarang. Aku tuh kayak gimana ya? Aku tuh orangnya tuh kayak takut ditinggalin gitu loh kak. Aku tuh kayak ngerasa orang-orang tuh sekarang emang kayak gimana? Emang sekarang orang-orang itu emang berteman sama aku. Tapi kan bisa people itu kan come and go. Jadi ya aku kayak ngerasa takut aja ditinggalin gitu. Jadi aku kayak nggak kayak nggak gimana ya? Nggak enakan gitu loh kak. Nah aku tuh bingung soalnya akhir-akhir ini tuh jadi ngeganggu aku banget. Jadi Kak Eca ini ada rasa takut ditinggalin sama orang. Terus hal itu tuh ngeganggu Kak Eca karena Kak Eca takut orang-orang ini ninggalin Kak Eca. Iya gitu kak. Oke, kalau boleh tahu nih Kak Eca, hal itu tuh karena apa nih? Kok bisa tiba-tiba itu muncul ke Kak Eca? Oke, sebelumnya aku merasa ya kak, aku tuh sebelumnya juga punya temen. Aku tuh di SMA itu tuh punya temen 3. Nah satunya itu dari temen aku dua sih kak, 3 sama aku. Nah yang satunya itu dari temen aku SMP. Kita tuh ke SMA bareng gitu loh kak. Terus tuh kita dari kelas 10 itu tuh dari kelas 10 kita tuh bareng-bareng terus, kemana-mana itu bareng. Terus ada suatu saat aku tuh kena masalah gitu loh kak di kelas. Terus bukannya mereka bantuin, tapi mereka kayak bodo amat sama aku, terus ninggalin aku. Jadi aku tuh ngerasa sendiri. Terus sekarang aku tuh jadi ngerasa gak enakan.
dulu tuh emang salah aku ya kak, di gara-gara dari permasalahan aku itu salah aku emang. Tapi ya kan ya bisa kalau kalian support baik-baik gitu. Tapi ya gimana ya kak, ya nggak, ya aku agak takut aja gitu loh kak ditinggalin lagi. Terus kayak ya udah, aku tuh pengen di kayak kalian ngomongin gitu loh ke aku, kamu tuh harusnya kayak gini, bukan malah ninggalin gitu. Aku tuh juga sedih gitu loh kak. Terus dari situ aku tuh kayak ngerasa sekarang tuh aku nggak boleh aneh-aneh. Terus kalau aku ngomong gini, teman aku gimana ya gitu. Jadi aku lebih kayak takut takut mengungkapkan apa yang aku mau gitu loh, itu kak. Terus dari sekarang tuh aku tuh kayak misal aku ada tugas nih kak, terus teman aku tiba-tiba ngechat, ayo jalan yuk, ayo main yuk. Terus aku tuh sebenarnya gak mau kak, soalnya tugas aku tuh lagi banyak. Tapi karena aku sungkan nih kak, terus aku nggak mau juga ditinggalin, terus aku nggak mau juga mereka tuh mikir macem-macem. Terus jadi ya udah aku ayoin aja. Nah terus dari situ teman aku tuh ngajak terus main, tapi mereka nggak ngajak aku belajar bareng. Pernah sih kak, mereka tuh kayak ngajak ayo belajar bareng gitu, tapi ternyata di sana itu cuma nongkrong-nongkrong aja. Jadi nggak ngerjain gitu loh kak, itu kan sama aja tuh. Terus itu tuh mengganggu aku banget, soalnya tugas aku tuh jadi keteteran, terus jadi kayak molor-molor gitu. Terus kadang juga aku mempunyai itu lebih dari deadline gitu kak. Kayak gitu. Jadi yang awalnya Kak Eca ini punya dua teman yang kemana-mana selalu bareng, terus Kak Eca ditinggalin sama temennya, kemudian ngebuat Kak Eca takut ditinggalin gitu. Oke, kalau boleh tahu nih, nggak boleh, itu mengganggu kehidupan sosialnya Kak Eca nggak? Iya juga sih kak, soalnya aku tuh jadi kayak lebih pendiam gitu loh kak, jadi takut ngobrol ke orang-orang, kayak mengungkapkan perasaan aku. Sebenarnya aku nggak mau loh kayak gitu, aku nggak bisa bilang gitu kak. Terus aku tuh juga takut jadi introvert gitu loh kak ke orang-orang, padahal aku tuh anaknya tuh sebelumnya itu ya introvert juga, cuma aku juga masih bisa kayak kayak ceria gitu loh. Tapi sekarang semenjak itu aku tuh jadi anak yang pendiam gitu. Jadi kehidupan sosialnya Kak Eca ini sedikit terganggu. Kak Eca merasa jadi anak yang makin pendiam. Waktu Kak Eca menjadi anak yang merasa pendiam itu, yang Kak Eca rasain tuh kayak gimana? Aku sebenarnya juga aku bingung sih kak, kalau aku pendiam gitu kan jadi kayak takut ngobrol sama orang. Nah itu biasanya tuh ada kerja kelompok, aku tuh kayak bingung aku harus sama siapa ya gitu. Terus aku misal nggak paham sama materinya, aku bingung juga tanya ke siapa gitu. Sedangkan kalau aku punya teman kan aku bisa tanya temen aku. Terus kalau kelompokan juga aku bisa satu kelompok sama temen aku, tapi itu kan nggak punya ya kak. Aku kayak sendirian aja, jadi ya gitu deh, aku jadi bingung mau cerita ke siapa, mau nanya ke siapa gitu. Oke, waktu waktu hal itu Kak Eca alami nih, yang ada di pikiran Kak Eca tuh kayak gimana? Aku sebenarnya juga pengen punya temen sih kak, kayak aku pengen jadi kayak aku dulu gitu. Sebelumnya sebelum aku punya temen yang dari SMA ini, aku tuh juga punya pengalaman buruk sih kak soal pertemanan di aku SMP. Itu tuh aku punya uh, 3 teman. Ini tuh juga salah aku juga sih kak sebenarnya, cuma ya gimana, itu udah aku jadiin pelajaran, tapi kok jadi pribadi aku yang kayak gini gitu loh kak. Terus tuh ceritanya itu aku punya beberapa temen, 3 temen itu tuh udah baik banget sama aku pas aku awal masuk SMP. Nah terus aku tuh tiba-tiba ada yang datang ke aku, satu anak itu tuh kayak deket sama aku, cerita-cerita, sharing banget, aku ngerasa cocok. Terus aku kayak ninggalin teman aku yang sebelumnya. Terus mereka kayak
ya udah nggak bareng lagi gitu kan. Terus aku bareng terus sama teman aku yang datang tadi, satu tadi. Nah itu tiba-tiba ada suatu hari teman aku tuh tiba-tiba ngejauhin aku yang satu itu. Aku tuh ngedeketin dia, terus ya kayak biasanya itu tuh nggak ada masalah sama sekali, kita nggak punya problem, nggak punya apa-apa, kita juga nggak bertengkar atau apa. Dia tiba-tiba ngediamin aku kak. Terus aku kan juga bertanya-tanya aku sebenarnya salah apa gitu kan. Terus aku tanya ke dia juga nggak dijawab. Kan biasanya kalau temen yang udah deket banget itu kan ya udah kayak pegangan tangan terus kayak oh iya iya gitu kan. Terus ya tuh dia sampai gini nepis tangan aku gitu loh kak. Ah ngapain sih gitu loh kak. Terus aku jadi kayak mikir kenapa ya gitu. Nah itu tuh juga pas hari hari besar gitu loh kak. Kalau nggak salah Maulid Nabi deh itu. Nah itu jadi kayak lagi kumpul bareng gitu satu angkatan, malah satu sekolah itu tuh aku nangis. Terus aku apa ditanya temanku kenapa gitu, nggak apa-apa. Terus kan juga bawa bekal ya kak. Nah itu aku makan bekalku diamin sama teman aku, jangan dimakan kan belum waktunya gitu. Tapi teman aku juga, aku di situ nggak nangis, cuma ya udah nahan gitu loh kak. Terus aku di situ ya udah sih gitu kan. Soalnya aku juga nggak cerita ke cerita nggak cerita ke teman aku. Terus aku juga kayak mendem sendiri gitu loh kak. Nah dari situ aku tuh juga kayak lebih pendiam lagi, soalnya aku tuh jadi takut berteman gitu loh kak, takut kayak rasanya kayak gitu lagi gitu. Jadinya sekarang aku tuh kayak punya temen yang dikit banget. Jadi Kak Eca ini tipe orang yang suka memendam perasaan gitu ya. Oke. Mulai kapan nih Kak Eca punya apa bisa ngerasain kalau aku nih orangnya gampang mendem perasaan gitu? Sebenarnya dari kecil sih kak, soalnya kecil tuh aku jarang banget sama orang tua aku. Orang tua aku tuh kerja kak. Yang satu emang di rumah, tapi ibu aku emang di rumah, tapi ayah aku tuh kerja di kota. Kita kan tinggal di desa nih kak. Ya udah gitu. Jadi aku tuh jarang banget ketemu sama mereka. Bahkan sebelum aku sekolah pun jarang banget ketemu, soalnya aku tuh di rumah nenek. Nah ini bukan gimana, bukan apa ya ketinggalan zaman atau gimana, tapi weton aku tuh sama kayak ayah aku. Jadi kan harus kayak dibuang gitu loh kak, tapi nggak beneran dibuang. Nah itu tuh aku jadi pas kecil itu lebih banyak di rumah nenek aku gitu. Jadi aku kayak nggak bisa cerita-cerita, soalnya kan kalau cerita ke nenek juga mereka nggak paham, kan udah tua juga gitu. Terus kan aku juga jarang komunikasi nih sama orang tua aku. Jadi kalau aku ada masalah tuh aku nggak cerita ke siapa-siapa, nggak cerita ke mereka. Ya udah gitu kak. Jadi aku tuh jadi kayak nol gitu loh komunikasi sama mereka. Terus aku jadi suka mendem perasaan yang aku rasain sekarang. Misal pernah nih kak, aku tuh ngerasa kayak aku lagi ada masalah, itu aku tuh mendem sendiri sampai aku stres sendiri. Terus aku juga nangis sendiri gitu. Terus ya udah orang tua aku nggak ada yang tahu, soalnya aku juga nggak ngomong kan. Soalnya kalau ngomong juga aku nggak tahu cara ngomongnya, soalnya kan nggak pernah komunikasi gitu kak. Ya udah gitu, jadinya aku dari situ sih, dari kecil udah tahu kalau aku tuh suka mendem perasaan gitu. Aku sebenarnya sadarnya dari SD sih kak. Kalau kecil kan masih kecil ya. Ya anak kecil nggak tahu kan, Iya, masih belum paham. pikirannya masih anak-anak banget gitu. Dari SD itu sih kak aku kayak ngerasa aku tuh suka mendem perasaan diri aku gitu. Oke. Waktu awal Kak Eca nyadarin nih, itu gimana Kak perasaannya Kak Eca? Nyadarin kalau Kak Eca tahu kalau Kak Eca nih gampang mendem perasaan, itu apa yang Kak Eca pikirin, apa yang Kak Eca lakuin waktu itu? Aku sih ya kayak ya udah gitu sih kak.
sebenarnya aku juga ada ngerasa terbebani gitu, soalnya kan masalah itu numpuk ya di aku, dan aku juga belum menyelesaikan masalah itu, cuma aku tumpuk aja, aku udah main lah sendiri gitu, pokoknya aku terima ya udah, kalau ada masalah ya udah gitu. Terus eh Nggak apa-apa kak, bangun aja kak, nggak apa. ya udah gitu Kak, aku jadi sering menemukan perasaan pas aku apa namanya nyadarin itu juga, aku juga mikir, oh kok, kenapa ya aku nggak bisa kayak yang lainnya punya orang tua tuh bisa diajak cerita, kok aku nggak bisa gitu kan Kak. Terus waktu itu juga aku pernah nyoba ngobrol ke eh, ibu aku, tapi jawabannya itu malah dibandingin gitu loh Kak sama kehidupan ibu aku. Di situ aku kan juga makin kayak aku nggak mau cerita, nanti dibandingin lagi itu kan beda. Nah itu dari situ aku juga udah nggak mau cerita lagi gitu kan. Jadi selama ini tuh aku mendem sendirian gitu loh Kak. Tuh aku jadi kayak, oh ya udahlah, kalau ada masalah ya udah nggak apa-apa. Terus kalau aku selama ini minum sendirian juga ya udah nggak apa-apa, aku bisa cerita ke diri aku sendiri gitu Kak. Begitu ya kak ya. Jadi kak Eca sempat cerita ke orang tua ya kak Eca, tapi sama orang tua kak Eca tuh malah dibandingin sama kehidupan mereka sebelumnya gitu. Oke, waktu kak Eca dapet feedback dibandingin kayak gitu tuh gimana kak Eca waktu itu? Aku jadi malas aja sih Kak, terus nggak aku jawab lagi. Aku kan di situ lagi posisi nangis ya Kak, terus aku cerita ke ibu aku lagi gini terus sama temen aku gitu. Terus ibu malah bilang gini, "Eh, ibu lo juga sama gitu, malah sama bude kamu tuh ibu diginiin gitu." Terus di situ kan, ya ini kan sama bude ya, masalah kalian gitu kan, itu udah masalah orang yang dewasa gitu, aku kan masih anak-anak. Di situ aku tuh uh, ceritain tuh masih SD Kak. Nah kan beda konteks ya Kak, temen sama Keluarga. iya keluarga gitu. Jadi ya udah gitu, di situ aku jadi kayak ya udahlah nggak mau cerita lagi, orang diginiin mulu gitu. Udah dari situ aku jadi kayak pendiam, terus aku nggak mau komunikasi sama orang tua aku gitu. Akhirnya kak Eca mutusin buat kayak pendem aja deh apa yang mau aku ceritain. Iya Kak, aku pendem aja deh apapun yang aku rasain gitu kan. Tapi pernah suatu ketika itu rasanya itu meledak banget Kak di aku tuh sampai nangis sesungguhkan, dan gak ada orang yang tahu. Tapi bener-bener masalah aku tuh kayak udah di ujung gitu loh Kak, udah menumpuk banget, terus aku nangis beneran sampai pagi. Nah dari pagi itu aku kayak ngerasa lega banget sih Kak, tapi kan juga masalahnya nggak kelar gitu. Ya udah di situ aku bingung banget sih, masa nangis doang masalahnya nggak kelar gitu. Bingung aja sih Kak gimana caranya gitu. Terus aku sekarang jadi kayak kalau mau apa-apa tuh takut 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 kalau perasaan aku diungkapin orang tuh ninggalin aku gitu Kak. Terus aku juga jadi kayak nggak enakan gitu loh Kak, kalau orang lain butuh aku ya udah aku ada gitu, walaupun aku harus kayak ngeakhirin diri aku gitu loh Kak, kebutuhan aku, keinginan aku gitu. Itu sih mengganggu banget di aku sih Kak. Oke, mengganggu yang kak Eca maksudnya mengganggu di kayak gimana? Mengganggunya ya kayak di contohnya di akademik tadi ya Kak, jadi tugasku nggak selesai. Terus kalau di sisi sosial itu maunya itu jadi aku tuh jadi kayak lebih disuruh-suruh gitu loh Kak. Aku tuh jadi dipandang bukan jadi temen tapi jadi babu. Dan di situ aku juga udah capek banget sih sama itu ya,
ini juga manusia ya kak. Iya bener banget, manusia ada rasa takutnya juga. Iya kak. Eh, terus kenapa waktu akhirnya Kak Eca mulai berteman dan Kak Eca tadi sempat mention merasa Kak Eca nih sedikit dibabuh kayak gitu, itu tuh yang Kak Eca rasain tuh apa? Aku pas dibabuin itu ya kak, aku tuh ngerasa kayak ih ya Allah kok capek banget ya, aku lo cuma pengen punya teman gitu, kok jadi aku yang diginiin. Terus tuh aku jadi kayak ngerasa ditinggalin gitu loh kak. Terus aku kadang tuh, aku kan nggak bawa motor ya kak di kuliah ini, itu tuh aku jadi kayak ngerasa sungkan gitu loh kak sama teman aku kalau mau nebeng gitu. Aku jadi kayak apa aku jalan kaki aja ya ke kampusnya gitu, tapi aku tuh kayak ya apa ya, bingung juga ya kak gimana. Terus kalau pas dibabuin terus diapa-apain, aku ngerasa kayak sedih aja sih kak, kok bisa aku diginiin padahal aku nganggap kalian temen gitu. Waktu hal-hal kayak gitu terjadi, yang Kak Eca pikirin tuh apa kok sampai Kak Eca nih mau gitu? Aku mau dibabuin gitu kak. Iya benar. Oh biar mereka nggak ninggalin aku aja sih kak, aku mau melakukan apapun biar mereka nggak ninggalin, padahal itu kan juga nggak menjamin ya kak. Cuma udah di otak aku tuh kayak gitu kak mikirnya, kalau aku nurutin mereka pasti mereka tetap mau sama aku gitu. Jadi tuh udah ke doktrin nih Kak pikirannya. Iya aku doktrin itulah pokoknya, kalau kalau aku nurutin mereka pasti mereka nggak ninggalin aku gitu. Oke, kalau dengan pikirannya Kak Eca yang kayak gitu nih, misal kita kita terjun langsung ke sosial masyarakat, bukan lagi temen Kak Eca yang ada di kuliah atau ranah keluarganya Kak Eca, tapi benar-benar masuk ke masyarakat, gimana yang akan Kak Eca pikirkan? Gimana kak? Jadi dengan pikirannya Kak Eca yang kayak gitu, Kak Eca merasa nggak mau ditinggalin, terus Kak Eca nggak apa-apa lah aku jadi babu, pokoknya aku tetap punya teman. Nah itu kan kalau selama ini Kak Eca masih ada di ranah keluarga dan teman. Kalau misal Kak Eca mencoba untuk masuk ke ranah masyarakat yang lebih luas, misal pekerjaan atau masuk ke salah satu komunitas-komunitas seperti itu, yang akan Kak Eca pikirkan apa kalau Kak Eca masih tetap pakai pikiran yang seperti itu? Ya kayaknya aku kan juga suka scroll TikTok terus baca-baca komik gitu kan kak. Kalau di dunia kerja kayaknya mungkin aku bakalan diperdaya sama bos aku deh kak, soalnya kan bos sekarang tuh gak kayak gitu kak. Terus aku tuh juga ada teman aku yang sama kayak aku, dia tuh udah kerja, mungkin itu bisa jadi gambaran ya kak ya. Dia tuh udah kerja, terus dia tuh kerjanya tuh kan sebenarnya di barista juga sama waiters, jadi double job gitu loh kak, tapi gajinya tuh satu, cuma buat waiters doang atau barista doang aku lupa ya kak. Nah itu tuh digajinya kan per minggu, nah per minggu tuh harusnya tuh ya banyak, soalnya kan per jam tuh dibayar 4.000. Nah dia itu kerja 4 sampai iya 5 sampai 9 jam deh pokoknya, dari pagi sampai malam, kadang sampai sore. Terus lembur juga dia, kalau lembur tuh dia nggak digaji loh kak. Dia tuh kayak apa ya nggak digaji aja, lemburannya itu harusnya kan digaji, jadi dia tuh digaji cuma ya apa pas kerjanya jam kerjanya aja. Terus dia tuh juga disuruh-suruh kayak beli ini itu, terus jemput antar anak gitu. Terus kemarin itu dia per minggu itu digaji cuma 120.000, itu tuh satu minggu. Itu tuh udah ngerjain banyak hal. Nah di situ aku ya kalau mungkin masuk di dunia kerja aku ngerasa nggak enakan, mungkin jadi kayak gitu. Oke, sekarang kita coba ke POV-nya Kak Eca. Kalau Kak Eca ada di posisi itu, apakah Kak Eca kan saat ini mikirnya
bakal sama kayak gitu, nerima aja. Kalau mungkin dari sudut pandangnya Kak Eca misal dirubah gitu, apa yang mau Kak Eca lakuin biar sekiranya waktu Kak Eca terjun itu Kak Eca nggak digituin lagi gitu. Sebenarnya aku mau ngubah mindset aku sih kak, ya kan tadi aku mindsetnya kayak aku bakal ngelakuin apa aja demi teman aku itu tetap stay sama aku. Nah aku sekarang mikir aku harus bisa mandiri, aku harus bisa dengan diriku sendiri, aku nggak mau ber apa ya bergantung ke orang lain gitu kan. Tapi aku di situ juga bingung sih kak caranya kayak gimana aku biar bisa jadi mandiri. Aku sebenarnya pengen mandiri gitu loh kak, biar aku tuh ya nggak kayak nggak terlalu bergantung ke temen aku gitu loh. Kalau mereka pergi ya udah, aku nggak ada dampak apa-apa ke diri aku gitu. Itu aku pengen ngerubah itu aja sih kak mindset aku. Terus aku juga pengen ngerubah diri aku jadi mandiri, jadi lebih lebih ya lebih mandiri aja, nggak bergantung ke orang lain. Soalnya kan gara-gara aku masih bergantung ke teman aku ya kak, jadinya aku tuh mau aja disuruh-suruh gitu. Oke, Kak Eca tadi sempat mention kalau mau ngerubah mindset Kak Eca yang mau dirubah ini, mau yang dirubah yang kayak gimana, dari apa dan mau yang kayak bagaimana? Dari mindset aku yang sekarang, aku bakal ngelakuin apa aja demi teman aku stay. Nah aku tuh pengen ngubah, aku pengen uh, aku tuh sama diri aku aja gitu loh kak. Nggak apa-apa orang lain mau kayak gimana, aku masih punya diri aku sendiri gitu. Aku pengen ngubah itu kan kak, jadi aku lebih mandiri. Soalnya kalau orang lain nggak ada, aku masih punya diri aku kayak mau lebih self love aja sih kak. Oke, kalau dengan mindset Kak Eca yang sempat dibilang self love tadi, jika diterapin di saat ini, itu akan menurut Kak Eca akan jadi bagaimana? Kayak akan jadi ngerubah pribadi aku jadi lebih baik sih kak. Aku jadi kayak mentingin diri aku, soalnya kan self love ya kak, aku lebih mentingin diri aku gitu loh kok. Misal ada yang ngajak aku lagi nugas nih, aku lagi ada kepentingan, aku bakalan nolak. Aku nggak bisa, soalnya aku ada kepentingan. Terus ada juga sebenarnya ini masih baru-baru banget sih kak, aku kan punya cowok ya kak. Nah itu dia tuh kayak ngajak aku ke alam gitu loh, liburan ke alam. Tapi itu pas aku bertepatan pulang ke rumah. Oh iya, aku tuh bukan asli sini ya kak, bukan asli Malang. Jadi aku lagi pulang ke rumah gitu loh. Terus dia tanya, kamu suka ke ini nggak gitu? Ayo minggu ke sini gitu. Aku kan kayak mikirnya, ih kalau aku tolak kayaknya dia ninggalin aku nggak ya gitu. Terus dia marah nggak ya? Terus ini juga kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Bisa aja dia nanti itu sibuk, soalnya dia tuh udah semester 5 ya kak ya. Nah udah mau skripsian, udah mau magang tuh kan, udah nggak bakal sering ketemu lagi. Di situ aku mikir itu nanti nggak bakalan ada lagi loh. Terus gimana? Terus ya udah akhirnya aku batalin pulang. Terus aku jalan sama dia gitu kak. Itu kan juga ganggu waktu aku ya kak, harusnya aku di rumah gitu. Oke, jika nanti ada satu waktu nih ke depannya, misal Kak Eca ada di posisi itu lagi, mau diajak keluar sama cowok Kak Eca, atau nggak hanya cowok si teman Kak Eca atau siapapun, tapi posisinya Kak Eca lagi ada urusan gitu. Eh, dengan mindset yang Kak Eca tadi sempat bilang mau dirubah, ingin lebih self love, apa nanti yang akan Kak Eca lakuin? Aku bakalan tegas sih kak, nolak gitu, tapi dengan alasan yang jelas juga. Terus misal sebelumnya aku kan udah bilang juga kan ke aku pakai masalah yang sama cowok aku ya kak. Aku kan sebelumnya udah bilang aku hari Minggu mau pulang gitu kan. Terus dia kan udah tahu. Terus tuh dia ngajakin aku tuh di hari Sabtu. Nah itu kan aku besoknya udah pulang. Terus tuh aku kayak pengen bilang gitu loh kak, aku nggak bisa gitu, aku nggak bisa soalnya aku pulang gitu. Terus
tapi itu tuh nggak keluar kak. Sebenarnya aku udah pengen ngetik gitu, tapi aku kan masih kayak takut ditinggalin gitu loh kak. Ya udah, jadi akhirnya aku ya udah ACC aja gitu, nggak keluar tuh ketikan kata-kata itu gitu kak. Kayak gitu. Oke, misal Kak Eca mulai nerapin nih mindset Kak Eca yang lebih self love tadi, apakah Kak Eca dapat ngelakuin hal itu? Kayaknya ada satu waktu bisa, tapi juga belum yakin juga sih kak bisa atau enggak. Tapi aku mau nyoba juga sih kak, aku mau berusaha biar aku tuh lebih menyayangi diri aku sendiri. Oke. Jadi Kak Eca tadi juga sempat bilang ada satu waktu yang mungkin nggak bisa, yang mungkin nggak bisa nih karena apa? Kenapa sampai Kak Eca sebut ada satu waktu nggak bisa gitu? Karena aku ada sifat bergantung ke cowok aku. Jadi aku kan nggak dapet. Aku kan tadi bilang aku jarang komunikasi sama orang tua aku. Nah aku tuh jarang dapet kasih sayang ke orang tua aku. Nah aku dapat kasih sayang itu dari cowok aku, makanya aku tuh kayak takut kehilangan dia gitu loh kak. Takut kasih sayang ke aku itu udah hilang aja gitu, soalnya aku nggak dapet dari orang tua. Terus kalau dia nggak ada, aku juga nggak dapet dari siapa-siapa gitu kak. Kayak gitu. Oke. Oke, kita bisa mulai pelan-pelan mencoba untuk merubah mindset untuk Kak Eca dengan mindset yang sempat Kak Eca sebutin tadi. Kak Eca ingin lebih self love. Apakah mungkin untuk dalam jangka pendek ini, entah beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan, apa Kak Eca bisa kayak nekenin nggak sih, kayak bisa bilang ke diri Kak Eca kalau ayo kita self love gitu? Bisa aja sih kak, tapi aku gak janji sih kak, masih belum tahu juga bisa apa enggak. Tapi ya aku usahain aku merubah mindset aku jadi kayak gitu. Aku lebih kayak mencintai diri aku sendiri gitu. Sebenarnya udah dari lama aku pengen ngerencanain ini nih, cuma tuh kayak aku tuh kayak masih gimana ya, kalau dia ninggalin aku lagi gitu aku tuh masih takut gitu loh kak. Jadi sampai sekarang tuh aku masih kayak gini-gini aja. Oke, jadi kita mulai pelan-pelan aja dulu. Kita mulai dari awal, kita mulai secara perlahan, nggak apa-apa. Gimana kalau dalam 1 minggu ini atau sampai waktu nanti yang akan ditetapin juga, itu Kak Eca mencoba untuk lebih self love begitu. Kayaknya. Kak. Boleh sih kak. Tapi kira-kira itu butuh berapa lama ya kak kalau misal aku pengen self love gitu? Itu nanti akan tergantung sama Kak Eca nya bagaimana menanggapi dirinya Kak Eca sendiri. Jadi tubuh Kak Eca nanti responnya bagaimana, terus dari situ kita bisa lihat nih perkembangannya Kak Eca tuh bagaimana. Terus kayak setelah Kak Eca nyoba ini efek sampingnya apa, efek positifnya bagaimana, negatifnya bagaimana begitu. Jadi kayak dicoba dulu ya kak? Iya, dicoba sama secara perlahan dari awal banget. Oke kak. Bisa kak. Oke, jadi misal untuk mengetahui perkembangannya Kak Eca ke depannya dengan Kak Eca yang akan Kak Eca rubah nanti, apakah Kak Eca nantinya mau untuk melakukan konseling berikutnya? Boleh sih kak, tapi mungkin aku bakal nyesuaiin jadwal aku juga ya kak. Oke. Kalau bisa aku kayaknya butuh lebih lama sih kak, misal 2 mingguan gitu. Nggak Boleh apa-apa. nggak? Berarti di waktu sampai kita ketemu nanti di pertemuan berikutnya, Kak Eca mencoba ke diri Kak Eca untuk lebih self love begitu. Nanti saat kita di sesi berikutnya, saya akan tanya bagaimana perkembangannya Kak Eca. Atau mungkin nantinya Kak Eca bisa sambil kayak mencatat, oh di hari ini tanggal ini aku bisa menolak ajakan orang ini, di hari ini atau bulan ini tanggal ini gitu aku tidak bisa menolaknya karena bla 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 gitu. Oke kak, kalau misalnya aku ada yang belum berhasil gitu gimana kak? Nggak apa-apa, nanti kita coba gali lagi
ketidakberhasilan itu tuh dikarenakan apa, kenapa sampai dia nggak berhasil begitu. Nanti kita cari bareng-bareng, kita gali, kita cari masalahnya itu apa, kenapa dia kok sampai nggak berhasil begitu. Kita lalui secara perlahan-lahan aja nanti, atau kalau enggak, kalau emang dalam beberapa sampai selama kita ketemu Kak Eca mau ada yang kayak dibingungin gitu, kayak sama perasaan Kak Eca bisa langsung chat aku nggak apa-apa. Oke Kak, nanti aku kabari ya kalau misal aku ada bingung atau ada sesuatu yang mengganggu aku gitu Kak. Iya, paham. Oke, sampai sini apakah Eca ada yang mau lagi mau diceritakan? Udah gak ada sih Kak, aku udah kayak plong aja gitu, aku udah menemukan solusi juga. Udah gitu aja sih Kak, aku juga lebih kayak punya tempat cerita gitu selain ke diri aku sendiri. Terus aku juga kayak ngerasa aku gak bergantung ke orang lain deh habis ini. Oke, Kak Eca bisa bercerita ke aku, nanti kita bisa cari solusi itu bareng-bareng, oke? Oke Kak, Oke. terima kasih ya Iya, Kak. terima kasih juga sama Kak Eca sudah memberanikan diri datang ke sini, menyempatkan di sela-sela waktu Kak Eca juga. Terima kasih. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama.